Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfia Gus Rasmi dari Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta akan mencoba menjelaskan tentang praktikum farmakologi. Yang pertama yaitu salep. Salep adalah sediaan semi padat yang berminyak yang memiliki aliran plastis dan memiliki basis anhidrat serta memiliki nilai yield yang tinggi dan tahan terhadap dorongan aliran. Digunakan pada kulit, membran mukosa rektum, dan pembuatan dengan cara digosok secara berkelanjutan. Kedua adalah krim. Krim adalah sediaan semi padat yang ditujukan untuk penggunaan luar dengan aliran CO2 plastis yang mana memiliki nilai yield sangat kecil sehingga tidak dipengaruhi oleh gravitasi yang terdiri dari dua jenis yaitu krim berair dan berminyak, di mana basis minyak dalam air dapat dicuci, sedangkan basis air dalam minyak sebagai basis emollient moisturizing, cleansing, dan absorpsi sekutan dan penampakannya opaque atau tidak tembus cahaya. Ketiga, gel. Gel adalah sediaan padatan atau semi padat yang transparan dan tidak berminyak atau tembus pandang yang terdiri dari larutan atau dispersi dari atau lebih bahan aktif dalam basis hidrofolik atau hidrofobik. Gel memiliki sistem pengantaran obat yang sangat baik untuk berbagai rute pemberian dan kompatibel dengan banyak zat obat yang berbeda. Gel mengandung penyukat penetrasi yang sangat populer untuk pembuat obat-obat antiinflamasi dan anti-nausea. Gel menunjukkan sifat aliran pseudoplatis dan atau thixotropik dan memiliki nilai yield cukup tinggi dengan viskositas rendah. Selanjutnya yang keempat adalah pasta. Pasta adalah sediaan semi padat untuk penggunaan eksternal atau penggunaan luar dengan konsistensinya lebih kaku dari salep dengan 20 hingga 60% padatan halus. Basisnya yang digunakan anhidrat atau larut air. Digunakan sebagai pelindung, antiseptik, absorben, dan pelindung untuk lapisan kulit yang rusak. Memiliki aliran dilatan di mana nilai yieldnya tinggi. Yang pertama adalah cara pembuatan salep chloramphenicol. Dimasukkan sebagai pastin album untuk melapisi dinding mortir, kemudian gerus sampai merata. Selanjutnya dimasukkan adapslen sebagai emulien, kemudian gerus sampai homogen. Lalu dimasukkan zat aktif chloramphenicol dan halus sampai homogen. Lalu masukkan BHP sebagai antidasi dan broflabonikol dimasukkan kembali, aduk sampai homogen. Yang terakhir, masukkan petsodan album kemudian gerus sampai homogen. Yang kedua, cara pembuatan pasta. Langkah pertama, ZNO diayak dengan ayakan MP100. Langkah kedua, pisahkan ZNO yang sudah diayak, sebelah kiri adalah ZNO yang masih kasar, sebelah kanan adalah ZNO yang sudah halus. Langkah ketiga, timbang ZNO sebanyak 6 gram. Kemudian letakkan di tempat terpisah. Langkah keempat, menyertakan cawan porselin. Timbang oleum sesama banyak 4 gram. Langkah kelima, siapkan dan panaskan mortir dengan air panas. Tunggu beberapa menit hingga mortir sudah panas. Kemudian buang air yang ada dalam mortir. Langkah keenam, ambil oleum sesama yang telah ditimbang dan masukkan ke dalam mortir yang telah dipanaskan, kemudian aduk. Langkah ketujuh, ambil ZNO yang telah ditimbang, masukkan ke dalam mortir sedikit demi sedikit, aduk hingga homogen dan menjadi pasta. Langkah ke-8, ambil semua bahan menggunakan sudip, masukkan ke dalam wadah atau pot. Langkah ke-9, masukkan ke dalam pot, kemudian tutup, lalu beri etiket. Selanjutnya yang ketiga adalah cara pembuatan krim. Alat-alat yang digunakan ialah yang pertama sarbet, stik es krim, cawan porselen, batu tara, kertas pesamen, pipet kertas, kaki 3, lampu spiritus, gelas ukur, anak timbang. Pertama-tama setarakan timbangan.
timbangan gram kasar dan timbangan gram halus. Selanjutnya yaitu tara. Terlebih dahulu cawan porselen dengan menggunakan batu tara. Pertama-tama timbang astrearat sebanyak 3 gram. Kemudian timbang cera alba sebanyak 0,4 gram. Kemudian timbang vaselin alba sebanyak 1,6 gram. Selanjutnya timbang propylene glycol sebanyak 1,6 gram. Selanjutnya ditimbang nipagin sebanyak 24 mg dan nipasol sebanyak 0,01 mg. Selanjutnya diukur TH sebanyak 0,45 ml. Kemudian panaskan mortir dengan menggunakan air panas. Letakkan campuran yang akan dilebur di atas penangas. Tunggu hingga mencair. Aduk leburan sampai larut dan rata. Ambil leburan dan taruh di atas serbet. Kemudian letakkan di atas meja. Kemudian masukkan leburan ke dalam mortir yang telah dipanaskan. Aduk hingga dingin. Selanjutnya masukkan propylengkol sedikit demi sedikit, lalu gerus sampai merata sampai menjadi massa krim. Larutkan nipagin dengan air panas hingga melarut. Kemudian masukkan nipagin yang telah dilarutkan sedikit demi sedikit, lalu gerus dan homogen. Kemudian masukkan TH sedikit demi sedikit setelah leburan jadi. Kemudian masukkan aqueous sedikit demi sedikit, lalu gerus hingga larut dan homogen. Kemudian teteskan eau rosage sebagai pewangi dari krim. Kemudian masukkan krim jadi ke pot. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.